Halo Taurus, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Mustahil, tapi ini terjadi dan akan menjadi milikmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, Pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Wands, ada Three of Wands, ada Ten of Wands. Di sini juga ada Knight of Pentacles, dan ada Two of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Saya merasakan ini tentang apa ya, kayaknya apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu perjuangkan, atau bahkan apa yang sudah kamu korbankan, ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada sebagian kamu yang mungkin nggak percaya atau nggak yakin ya, karena mungkin sering gagal di sini. Atau ada sebagian kamu yang kayaknya udah berjuang, udah berusaha, tetapi kok hasilnya masih seperti itu. Tapi di sini saya merasakan apa yang sudah kamu lakukan itu tidak akan ada yang sia-sia. Ya, ini hanya perlu kesabaran dan yakin mukjizat itu ada. Oke? Dimana di sini kehidupan kamu akan benar-benar mengalami sebuah perubahan yang cukup drastis, cukup signifikan. Ini tentang harapan ya, tentang keinginan yang mungkin selama ini kamu pendam. Ya, pada akhirnya kamu benar-benar akan mendapatkannya. Ini bisa tentang mendapatkan pekerjaan, peluang, kesempatan, atau usaha yang akan kamu rintis, atau bisa tentang hubungan. Artinya di sini akan ada kesuksesan. Oke, akan ada keberhasilan dari setiap apa yang sudah kamu lakukan. Ini juga tentang keajaiban ya. Ya mungkin di sini kamu berpikir nggak mungkin, nggak sanggup, mustahil. Tapi ini yang akan benar-benar, ini bisa datang tentang pertolongan ya, pertolongan, kesempatan. Oke, ada yang mungkin di sini memang akan ada yang bantuin kamu, ada yang berperan penting terhadap perubahan dalam kehidupan kamu ya. Itu yang saya rasakan ya. Ini bisa tentang ada seseorang yang memberikan kamu kesempatan, memberikan kamu peluang. Dan jangan abaikan meski itu terlihat kecil, karena bisa saja hal kecil itu akan mampu merubah segalanya. Hal kecil itu mampu kamu jadikan sebagai hal yang luar biasa yang akan benar-benar mampu merubah nasib kamu. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa saja terjadi. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik meski naik turun kehidupan kamu saat ini. Meski gagal yang kamu rasakan saat ini, atau
Gagalnya tidak hanya sekali atau berulang, tetapi yakin akan ada yang terbaik untuk kamu. Situasi ini akan membaik pada akhirnya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, bahkan hal mustahil pun bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu. Oke. Di sini ada Three of Wands. Ini juga tentang apa yang kamu pikirkan ya, apa yang kamu rencanakan. Ada sebagian kamu yang memang hanya memikirkan, hanya merencanakan, tapi nggak berani bertindak, tapi nggak berani merealisasikannya. Tetapi saya berfokus untuk kamu yang berani bertindak, berani melangkah, berani memulai. Oke, ada keberanian artinya. Keberanian dalam diri kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru. Karena ada peristiwa atau kejadian yang membuat kamu tersadar, nggak bisa nih terus-terusan seperti ini. Nggak bisa dalam situasi atau kondisi yang terus-terusan seperti ini. Ada keyakinan dalam diri kamu, ada keberanian yang tumbuh dalam diri kamu untuk kembali melangkah. Oke? Karena jika kamu takut, jika kamu dikendalikan oleh ketakutan, oleh kekhawatiran atau kecemasan, artinya kamu nggak akan berani melangkah dan akan tetap seperti itu, akan stuck di keadaan itu. Tetapi berbeda cerita jika kamu mulai berani, percaya diri, bisa saja langkah kamu itu akan benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Bisa saja, artinya jangan biarkan mimpi itu hanya ada dalam mimpi, bukan seperti itu, tapi bagaimana caranya mimpi itu kamu ubah menjadi sebuah kenyataan, baik tentang finansial, tentang karir, atau mungkin tentang sebuah hubungan. Artinya di sini ada tindakan. Oke, ada hal yang harus kamu lakukan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Jadi jangan berpikir, nggak mungkin, nggak sanggup, saya nggak berani, saya takut gagal lagi, nanti sakit hati lagi. Jangan terus-terusan dihantui atau pikiran seperti itu, karena itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, akan menghambat aliran cinta dalam hidup kamu. Jadi tumbuhkan keberanian dalam diri kamu. Saya yakin nih, yang terbaik itu akan saya dapatkan. Saya yakin Tuhan bersama saya. Saya yakin semua yang terjadi dulu punya alasan kenapa saya gagal, karena memang ada keberhasilan untuk saya ke depannya. Kenapa dulunya saya ketemu dengan orang yang salah, karena ke depannya saya akan ketemu dengan orang yang tepat. Itu yang terpenting. Oke. Di sini juga ada Ten of Wands, dan saya melihat di sini ini tentang kehidupan yang kamu dapatkan ini bisa tentang banyak orang-orang yang akan mendekat ya kepada kamu tentang apa yang akan kamu miliki nanti. Oke, ada situasi di mana sebelumnya kamu diabaikan, ada situasi sebelumnya kamu diremehkan, tidak dianggap, karena memang tidak memiliki sesuatu hal yang bisa kamu banggakan, atau bahkan dalam kehidupan yang serba kekurangan, kehilangan pekerjaan, lalu ditinggalkan oleh pasangan, berada dalam keterpurukan, berada dalam titik terendah. Tetapi semua itu bisa saja terbalik keadaannya. Orang-orang yang dulunya ninggalin kamu, orang-orang yang dulunya menjauhi kamu karena kamu bukan siapa-siapa, bisa saja di saat kamu mampu merubah kehidupan kamu, bisa saja orang yang dulu ninggalin kamu minta tolong lagi sama kamu, deketin kamu lagi. Atau di sini ada mantan yang nggak bisa move on, padahal dulu dia udah ninggalin kamu demi orang lain yang dia anggap baik. Tetapi di saat kamu sudah lebih mapan, sudah lebih mampu merubah segalanya, ada lagi yang pengen balikan sama kamu. Hal-hal seperti itu selalu ada ya. Tapi di sini ya kamu berusaha untuk lebih punya komitmen dalam diri kamu, punya prinsip dalam diri kamu untuk tidak lagi mengungkit-ungkit apa yang pernah terjadi, untuk lebih fokus terhadap kehidupan kamu ke depannya, karena kamu berhak mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Itu yang saya lihat di sini. Ada Knight of Pentacles, di sini ada kesejahteraan. Oke, di sini ada perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan kamu. Ya, pelan-pelan tapi pasti perubahan itu akan benar-benar kamu rasakan. Ya mungkin tidak instan, tetapi pakai proses. Oke. Tapi di sini kamu belajar untuk lebih bisa menjalani semua itu, berani untuk menghadapi apapun situasinya, apapun
ujiannya, apapun cobaannya. Ada kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki ya dalam diri kamu. Ada mental yang cukup kuat karena mungkin ditempa dari berbagai hal yang menyakitkan dulunya. Entah itu sebuah pengkhianatan, entah itu dimanfaatkan, atau mungkin dizolimi, atau ditipu oleh orang terdekat. Banyak ya hal yang terjadi yang membuat mental kamu lebih kuat atau mental baja. Oke, jadi nggak gampang lagi untuk terus-terusan dalam kesedihan. Kamu berusaha untuk kuat menghadapi apapun karena sudah banyak hal yang kamu lewati dulunya. Hal-hal yang tidak mudah, tetapi ternyata kamu mampu untuk melewati semua itu. Jadi kayak nggak ada alasan lagi untuk kamu merasa nggak sanggup atau nggak mampu karena sudah banyak hal yang kamu lewati. Jadi apapun itu, kamu sudah punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi apapun. Ada Two of Cup ya, meskipun selalu dalam kehati-hatian ya, selalu dalam kewaspadaan tentang apapun yang mendekat, apapun yang mungkin mendekati kamu, siapapun ya, entah itu teman atau mungkin itu seseorang yang akan menjadi pasangan kamu. Jadi kamu lebih berhati-hati, lebih waspada. Itu penting ya untuk lebih melindungi diri kamu agar tidak terjadi lagi hal-hal yang dulunya pernah menimpa kehidupan kamu. Penting untuk kamu. Jadi bukan berarti asal-asalan juga, nggak berarti memaksakan juga, tidak terlalu mentargetkan juga, tetapi lebih mengikuti alur kehidupan, berusaha melakukan yang terbaik dengan keyakinan bahwa yang terbaik itu akan datang ke dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Keeper of the Earth, ada Dance with Life, ada Kill Life, ada Take a Break, dan di sini ada Answer the Call. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini tentunya kamu punya goals ya, kamu punya tujuan, oke? Kamu punya tujuan. Kamu sudah lebih tahu arah langkah kamu mau kemana. Nggak mau lagi asal-asalan ya, nggak mau lagi banyak drama, nggak mau banyak lagi basa-basi dalam kehidupan kamu. Kamu sudah lebih berkomitmen, kamu sudah lebih berprinsip dalam setiap apapun yang ingin kamu lakukan, apapun yang ingin kamu putuskan. Karena kamu tahu apa yang kamu putuskan, apa yang kamu pilih, itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu memilih sesuatu itu ya berdasarkan tentang memang memikirkan tentang masa depan, bukan tentang lagi hawa nafsu atau ambisi atau keinginan sesaat, bukan lagi melihat hanya dari penampilan luarnya saja. Karena nggak dipungkiri ya, ada juga sebagian kamu yang pernah tertipu karena penampilan luar seseorang. Oke, terlihat baik di luar, tetapi ternyata di dalamnya toksik. Ada juga yang seperti itu. Jadi kamu nggak mau lagi tertipu dengan hal-hal yang seperti itu, dengan hal-hal yang manipulatif. Kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih peka juga, sensitif terhadap sesuatu hal, karena itu adalah bentuk dari perlindungan dalam diri kamu untuk tidak salah lagi dalam mengambil keputusan, salah lagi atau tertipu lagi, atau gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Jadi ya saya melihat di sini kamu cukup enjoy ya, cukup menikmati proses kamu. Kamu sudah to the point aja. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Adiknya nggak mau banyak drama, nggak mau banyak basa-basi lagi. Kalau memang serius, berkomitmen, dan kamu yakin ini adalah yang terbaik, ya kamu akan katakan iya. Tapi jika tidak, ya kamu akan katakan tidak, nggak mau lagi ya, karena mungkin ada merasa mungkin bersalah menolak seseorang. Nggak perlu juga kayak gitu. Yang terpenting itu adalah diri kamu sendiri. Bukan berarti itu egois ya, bukan, tetapi itu bentuk perlindungan dalam diri kamu.
Kalau kamu ingin menolak sesuatu, ya katakan aja, nggak perlu segan-segan. Karena yang terpenting itu adalah kebahagiaan dalam diri kamu. Karena untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, pastikan dulu kamu harus bahagia. Pastikan dulu kamu harus mampu untuk bisa membahagiakan diri kamu, barulah kamu bisa membahagiakan orang lain. Itu yang terpenting. Dan saya melihat cukup banyak perubahan dalam diri kamu ya, karena biasanya untuk bisa merubah kehidupan kamu, untuk bisa merubah nasib kamu, perubahan itu diawali dari diri kamu sendiri dulu. Oke? Perubahan untuk lebih peka, perubahan untuk lebih punya prinsip, punya komitmen, oke? Untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif, untuk lebih realistis, oke, lebih logika dan menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu ya. Kalau memang pengen break dulu, pengen sendiri dulu ya, nggak ada masalah, oke? Karena kamu sudah tidak mau memaksakan, kamu mengikuti alur kehidupan. Ada juga yang betah dengan kesendirian, ada juga yang masih pengen sendiri, pengen menikmati hidup dengan kesendirian karena kamu merasa bahagia dengan kesendirian kamu ya. It's okay, itu pilihan kamu. Tetapi ada juga sebagian kamu yang mulai bersiap untuk kembali bahagia atau menemukan seseorang yang tepat. Ini adalah panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa karena biasanya ada kehampaan, ada kekosongan dalam diri kamu. Ada ya yang merasa seperti itu. Mungkin dalam finansial kamu sudah sangat mapan, tetapi kayaknya kamu butuh seseorang, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk bercerita, tempat ada yang saat kamu butuhkan, selalu ada saat kamu butuhkan. Ada juga yang seperti itu ya. Apapun ya, saya yakin di saat kamu membuka diri, yang terbaik itu juga akan datang dalam kehidupan kamu. Apapun bentuknya, entah itu tentang seseorang yang akan menjadi pasangan kamu, apakah tentang pekerjaan, apakah tentang usaha, apapun, yang terpenting itu akan mampu merubah nasib kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya, apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya, apapun kenyataannya, dan tidak lari dari kenyataan apapun. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.